Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Karlina. Ada pepatah mengatakan bahwa 20 tahun yang akan datang Anda akan merasa lebih kecewa akibat hal-hal yang Anda tidak lakukan daripada yang telah Anda lakukan. Jadi tariklah bucur, berlayarlah jauh dari pelabuhan aman. Tahanlah angin yang berhembus dalam pelayaran Anda. Jelajahilah dan bermimpilah. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi tentang morfologi bakteri. Secara umum, bakteri mempunyai 4 macam bentuk. Yang pertama, kokus. Kokus yaitu bulat. Berdasarkan cara pembelahan dan susunannya, setelah pembelahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, diplococcus, membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok atau dua-dua. Misalnya Diplococcus pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis. Yang kedua, Streptococcus, membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok atau menyerupai rantai. Misalnya Streptococcus pyogenes atau flora normal yang biasa di mulut. Sarkina, membelah diri ke 3 arah yang mempunyai sudut 90 derajat Celcius. Setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai kubus 8 coci atau bentuk jamak dari kokus, misalnya Sarkina lucea. Staphylococcus, membelah diri ke arah yang tidak teratur kemudian berkelompok menyerupai buah anggur, misalnya Staphylococcus pyogenes, penyebab sepsis puerperalis atau sepsis pada masa infas. Yang kedua, ada Bacillus atau batang, berbentuk batang, misalnya Clostridium tetani menyebabkan tetanus, Mycobacterium tuberculosis menyebabkan TBC, Pasteurella pestis menyebabkan penyakit pes plague. Di mana penyakit pes atau plague awalnya merupakan penyakit pada binatang pengarat atau tikus dan tupai, terutama pada tikus, dapat menularkan pada manusia yang perantaraan gigitan kutu tikus atau Xenopsila sepsis. Bila suatu daerah akan terjadi wabah pes, biasanya didahului wabah pada binatang, yakni pada tikus. Penularan penyakit pes ke manusia yaitu yang pertama, tikus dengan kutu Xenopsila sepsis. Kemudian berkumpul terjadinya penularan. Lalu dalam waktu yang bersamaan banyak tikus sakit. Setelah itu mencari tempat yang sunyi pada sela-sela papan yang sulit ditemukan. Bila mati, badannya menjadi dingin. Kemudian kutu tikus keluar dan kelaparan lalu menyerang manusia. Gejala penyakit pes yaitu yang pertama, penyakit berjalan akut, demam dan menggigil pada masa inkubasi 2-6 hari. Gigitan Xenopsila sepsis masuk dari bekas gigitan kutu tikus. Bakteri ikut aliran limpa kemudian tubuh menahan infas bakteri dengan leukosit, lalu keluar limpa akan membengkak atau bubo. Bubo pecah dan mengeluarkan nanah. Biasanya penderita bubo meninggal dalam 1 minggu atau lebih kurang sebanyak 60-90%. 5% dari pes bubo berkembang menjadi pes pneumonia. Pes pneumonia karena kelanjutan pes bubo disebut pes pneumonia sekunder. Penyakit pes pneumonia melalui droplet pada waktu penderita batuk atau bercakap-cakap dan melalui pernafasan sehingga menimbulkan penyakit pes pneumonia primer pada masa inkubasinya yaitu 2-3 hari. Penyakit pes pneumonia gejalanya itu berupa demam, malaise, nausea, sakit kepala, batuk, sputum berdarah. Angka kematiannya itu hampir 100%.
Vibrio atau bentuk koma, batang yang bengkok. Misalnya, Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera asiatica. Vibrio eltor menyebabkan penyakit parakolera. Terus Spirillum, bentuk jamak atau spiral, batang yang bengkok. Misalnya, Treponema pallida menyebabkan sipilis. Treponema pertenue menyebabkan framboesia. Spirillum minus menyebabkan sodoku atau demam gigitan tikus. Framboesio, lesi primer, yaitu lesi asli yang menunjukkan penyakit, biasanya berupa papula yang berulkus. Lesi yaitu traumatik yang disebabkan hilangnya suatu fungsi pada bagian tubuh. Papula yaitu tonjolan yang padat pada kulit. Ulkus yaitu kerusakan lokal akibat terkupasnya jaringan nekrotik radang. Framboesia, masa inkubasinya yaitu 3-4 minggu. Penularan penyakit terjadi melalui kontak langsung atau dengan pertaraan lalat. Biasanya penyebaran penyakitnya pada usia di bawah 20 tahun. Sampel untuk pemeriksaan lab diambil dari eksudat dari lesi di kulit. Eksudat itu cairan berupa protein dan kotoran sel hasil peradangan yang diendapkan di jaringan. Pencegahan dengan menghindari kontak langsung dengan penderita, gunakan pelindung diri seperti handscoon. Berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri dibedakan menjadi yang pertama yaitu bakteri monotrik. Mono yang artinya satu, mempunyai ujung flagel yang menempel pada salah satu ujungnya. Bakteri amphitrich masing-masing mempunyai 2 flagel yang menempel pada masing-masing kutub bakteri. Bakteri Copotrich mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Bakteri Peritrich mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Bakteri Atrich tidak mempunyai flagel, tidak dapat bergerak. Umumnya bakteri berbentuk kokus tidak mempunyai flagel. Bakteri Lopotrich mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada satu kutub bakteri. Tertawalah bersama orang lain, bukan mentertawakan orang lain. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.